Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami milkillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ma ba'd. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita bermacam daripada nikmatnya, yang diantaranya kenikmatan iman, Islam dan sehatul afiat, yang alhamdulillah dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menjalankan perkuliahan dengan baik dan benar. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Dan tak lupa sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada sang junjungan alam, Nabi yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, siapa lagi kalau bukan Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku daripada umat baginda Rasulullah SAW nanti layak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan yang tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan dosen pengampuh mata pelajaran Islam, Sejarah Islam Nusantara adalah Bu Lesi Maryani SPDI M.Hum. Semoga Allah berikan kesehatan untuk beliau dan teman-teman yang berbahagia. Semoga ilmunya manfaat dunia wal akhirah. Membuatnya video saya di sini dan membuatnya saya makalah adalah untuk menjelaskan makalah yang saya buat dari pelajaran Sejarah Islam Nusantara yang berjudul Tokoh Intelektual Nusantara. 1. Peranan Nuruddin Al-Raniri di dunia Islam Melayu Indonesia. 2. Pemikiran dan pembaharuan Abdul Rauf Al-Sinkili. Langsung saja saya bacakan makalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Latar belakang bagi umat muslim termasuk Indonesia. Ulama memainkan peran yang penting, tidak saja dalam hal keagamaan tetapi juga mencakup bidang-bidang lainnya seperti sosial, politik, dan budaya. Bahkan Clifford Grant sendiri menyebutkan kiai atau ulama sebagai palang budaya. Sayangnya, penting dari ulama ini belum diimbangi dengan studi-studi arti penting kehadiran. Buku ini ditulis dengan pendekatan sejarah intelektual dengan rentang waktu historis 5 abad, 17 hingga 20. Sungguh merupakan sebuah kerja besar jika ulama dilihat dalam spektrum sejarah yang luas itu. Pembahasan 2. Bab 2. Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Haszi Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy atau populer dengan nama Syekh Nuruddin Al-Raniri adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani, Sultan Iskandar II. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat tanggal 21 September sekitar 1658 Masehi. 58 Masehi, mohon maaf. Pada tahun 1637 ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasihat kesultanan hingga tahun 1644 Hijriah. Pengetahuan yang dikuasai Ar-Raniri memiliki keluasan yang meliputi sufisme, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya ia menulis kurang lebih 29 kitab. Yang paling terkenal adalah Bustanul Al-Salatin. Namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh dengan nama UIN Ar-Raniri di Bandar Aceh. Guru beliau diantaranya adalah As-Sayyid Umar Abdul Hafiz Abdullah Basyaiban daripada salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW yang berada di India. Yang lebih dikenal As-Sayyid Umar Al-Aidrus adalah Khalifah Tariqiyah Al-Aidrusiyah Ba'alawi di India. Ar-Raniri juga telah menerima tariqah Fiqhiyah dan Qadariyah, Rifa'iyah dan Qadariyah daripada gurunya.
Peranan beliau di Aceh adalah berperan penting saat berhasil memimpin ulama Aceh menghancurkan ajaran tasawuf falsafiyah Hamzah Al-Fansuri. Jadi Syekh Nuruddin Araniri menghancurkan tasawuf yang nantinya akan bisa menyesatkan keadaan umat di masanya, yang dikhawatirkan dapat merusak akidah umat Islam, khususnya bagi di kalangan awam, terutama yang baru memeluk tasawuf. Filsafat berasal dari ajaran Al-Hallaj, seperti ajaran Al-Hallaj, Al-Arabi, dan Suhwardi yang khas dengan doktrin seperti Wahdatul Wujud yang menyatukan kewujudan di mana sewaktu dalam keadaan sakran, dalam keadaan mabuk. Jadi para wali-wali Allah, para kekasih Allah ada di mana waktu hal-halnya itu turun, yang di mana hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dirasakan. Jadi dia merasakan rasa sakran, seperti hilang akal, yang dirasakan hanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan diri orang tersebut, seorang wali min auliyah tersebut menyatukan kewujudannya di mana sewaktu dalam keadaan sakran atau mabuk dalam kecintaan kepada Allah taala dan fana fillah hingga hilang bersama Allah. Seorang wali itu mungkin mengeluarkan kata-kata yang lahiriah atau menyimpang dari syariat Islam. Jadi para wali Allah itu ketika datang waktu halnya atau masa sakronnya, mabuk dalam kecintaan bersama Allah Subhanahu wa taala, ia suka mengatakan kata-kata yang dimana di luar lahiriahnya, begitu. Khariqul ada, tidak seperti perkataan daripada manusia lainnya, begitu. Maka ditakutkan perkataan tersebut bisa menyesatkan daripada kaum-kaum awam. Kalau misalnya orang-orang yang mengerti tentang daripada ilmu sufi, ilmu daripada tasawuf, mungkin bisa-bisa saja dipahami, tapi dikhawatirkan untuk orang-orang awam yang nantinya bisa menyesatkan daripada orang-orang yang baru memeluk atau baru mengenal tentang Islam, tentang syariat. Maka oleh mereka yang tidak mengerti hakikat, ucapan-ucapan tersebut dapat membahayakan akidah dan menimbulkan fitnah pada masyarakat Islam. Karena individu-individu tersebut syuhud, menyaksikan hanya Allah hanya Allah yang ada, sedang semua ciptaan tersebut dirinya juga tidak wujud, tidak kelihatan. Jadi orang yang sedang datang halnya, yang sedang syakran, mabuk dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, hanya yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dirinya tidak disaksikan kepadanya. Bahkan orang lain, dunia ini, alam yang lain tidak dilihat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wahdatul wujud, karena yang wajib wujudnya itu hanyalah Allah taala. Sedangkan para makhluk tidak berkewajiban untuk wujud tanpa kehendak Allah, sama seperti bayangan-bayangan pada wayangan kulit. Konstruksi wahdatul wujud ini jauh berbeda malah dapat dikatakan berlawanan dengan paham manunggal kaula lan gusti, seperti yang dipahami oleh wali di tanah Jawa, yakni siapa itu namanya, saya lupa. Karena pada konsep manunggal kaulan dan gusti dapat diibaratkan umpama bercampurnya kopi dengan susu, maka substansi dua-duanya sudah menyatu, adalah berbeda tapi sebelumnya. Sedangkan pada paham wahdatul wujud dapat diumpamakan seperti satu tetesan air murni pada ujung jari yang dicelupkan ke dalam lautan murni. Sewaktu itu tidak dapat dibedakan air pada ujung jari dari lautan, karena semuanya kembali kepada Allah. Maka pluralisme dalam kurung menyamakan semua agama menjadi lanjutan terhadap gagasan bagian di mana yang penting pada dan utama adalah penciptaan, dan semua ciptaan adalah sama
hadir di alam maya pada hanya karena hendak Allah Subhanahu wa taala. Maka paham ini tanpa dibarengi dengan pemahaman dan kepercayaan syariat dapat membolak-balikan akidah, dapat menyimpangkan akidah. Pada zaman dahulu para wali Allah di negara-negara Islam Timur Tengah sering apabila dalam keadaan begini maksudnya boleh dalam keadaan seperti ini. Tapi para wali Allah yang di Timur Tengah itu dia tidak menampilkan di khalayak rame. Orang seperti itu memang seorang wali mempunyai hal-halnya masing-masing, mempunyai keadaan sakrannya masing-masing, mempunyai keadaan dia mabuk bersama Allah masing-masing, tapi tidak boleh di khalayaknya rame masyarakat. Nanti dikhawatirkan orang-orang yang awam itu akan mencerna omongan-omongan dia, begitu yang dia akan mempercayainya dan akan merusak akidahnya. Boleh, tapi dikala sepi, dikala dia sedang khalwat, seperti itu kurang lebih. Tasawuf falsafi diperkenalkan di Nusantara oleh Pansuri. Nah, kalau di Nusantaranya nih seperti yang tadi saya lupa itu nyebutin namanya, mohon maaf, seperti Syekh Siti Jenar, ya. Kemudian beliau dieksekusi mati oleh Dewan Wali Songo. Ini adalah hukuman yang disepakati bagi pelanggar syariat, manakala hakikat hanya Allah dapat mengetahuinya. Jadi kita tidak hanya boleh mempelajari hakikat syariatnya, juga harus benar-benar kita pelajari agar nanti kita tidak menyimpang dan nanti tidak sesat juga ketika orang melihat kita. Al-Hallaj juga setelah dipancung lehernya, badannya masih dapat bergerak, lidahnya masih berzikir, darahnya pula mengalir, ya, menulis lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Semua karamah beliau untuk mempertahankan daripada namanya. Sebenarnya para wali Allah yang dipancung ini seperti Al-Hallaj, seperti Syekh Siti Jenar, ini adalah sama orang mulia, wali min auliyaillah. Tapi kenapa dewan wali itu memenggal daripada kepalanya? Dikhawatirkan dengan tersebarnya pemahaman-pemahaman yang beliau sebarkan akan membuat sesat. Bukan mengatakan beliaunya sesat, bukan begitu, tapi pemahamannya ini loh, gitu. Karena pemahaman wali itu tinggi sufinya itu tersebut. Yang saya baca seperti ini. Yang kedua, pemikiran dan pembaharuan Abdur Rauf Al-Singkili. Perkembangan Islam di Indonesia sebagian besar adalah akibat jasa daripada kaum sufi. Hal ini disebabkan karena kaum sufi lebih kompromis, penuh kasih sayang, dan cenderung terbuka sehingga ajarannya mudah diterima. Aceh salah satu tempat yang ada di Indonesia yang memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ilmu tasawuf. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh ialah Abdur Rauf Singkili yang hidup sekitar abad Masehi. Ketika masyarakat Melayu sedang dilanda pertikaian seputar paham martabat alam, tujuan yang dikenal dengan wujudiyah antara kubu Hamzah Al-Fansuri bersama Syamsuddin Al-Sumatrai yang membawa paham tasawuf falsafi dengan menjadikan Ibnu Arabi sebagai kiblat pemikirannya, sebagai pelopor kubu Nuruddin Ar-Raniri dengan tasawuf Sunniyah sebagai penantang. Langsung saja saya bacakan. Pemikiran tasawuf Abdur Rauf Al-Singkili. Kesesatan ajaran tasawuf wujudiyah. Sebelum Al-Singkili membawa ajaran tasawuf di Aceh telah berkembang paham wujudiyah. Ajaran ini dianggap Ar-Raniri sebagai ajaran yang sesat dan penganutnya dicap murtad. Karena itu terjadilah proses penghukuman bagi mereka. Tindakan Ar-Raniri menurut As-Singkili sangat berbuat yang terlalu emosional. Demikian tanggapan As-Singkili menanggapi ajaran wujudiyah. Pemahaman Abdur Rauf terhadap konsep martabat tujuan terletak pada posisi Tuhan terhadap ciptaannya. Ia lebih menekankan aspek transendensi Tuhan atas ciptaannya daripada aspek imanensi
imanensi yang menurutnya sebagai paham kaum Wujudiyah. Argumennya berdasarkan kepada Nur Muhammad yang darinya Tuhan diciptakan, yang darinya Tuhan menciptakannya, yang sabit sebagai sumbernya kharijah, yakni ciptaan dalam bentuk yang konkret yang berbeda dari wujud yang mutlak. Pemahaman ini merupakan penolakan terhadap paham Wujudiyah yang berkembang di Aceh pada masa itu. Mungkin itu saja sedikit ringkasan yang saya bisa bacakan dari makalah saya. Mungkin nanti bisa dipahami, bisa dibaca-baca lagi dengan makalah yang saya buat. Dikhawatirkan terlalu banyak ini waktunya bikin videonya, karena memorinya nggak muat lagi. Dari tokoh intelektual Nusantara, yakni peranan Nuruddin Ar-Raniri dan dunia Islam, dari dunia Islam Melayu dan pemikiran Mbah Hurwan Abad Abdurrauf Al-Singkili. Sekiranya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah ya dari saya karena kehilapan saya, kebodohan saya, dan mungkin kecepatan saya dalam membaca, dan mungkin kalian susah memahami apa-apa yang saya sampaikan, itu atas kebodohan saya. Saya minta maaf, saya baru buat bangun tidur. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.